Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana. Saat ini saya berada di makam Syekh Kuro ya. Syekh Kuro ini yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Kerawang ya. Syekh Kuro ini. Beliau ini berasal dari Cirebon ya. Sini juga ada makam keramat Pulau Masigit, makam Syekh Gentong ya. Syekh Gentong. Kita ke makam Syekh Kuronya dulu. Ini makam Syekh Kuro yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Kerawang. Ini dalamnya sahabat Royal. Oke, ini Masjid Syekh Kuro. Kita akan ke makam Syekh Kuro. Dalam sejarahnya diriwayatkan awal mulia ya. Itu menyebarkan agama Islam di Kerawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Di pesantren ini pertama kali dibangun sebuah masjid di Kerawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Kerawang ya, sahabat Royal ya. Syekh Kuro adalah penganut Mazhab Hanafi yang datang ke Kerawang bersama para santrinya, yaitu Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Manskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, gitu. Sondari. Syekh Kuro ini kemudian menikah dengan Rara Sondari, putri dari Ki Gedek Kerawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Kerawang ya. Sini ada juga majelis zikir Subang Larang Lintang Kerti Jejer 100. Sini ya, di tempat berzikir. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa pada saat itu ya, sahabat-sahabat ya, dalam penyebaran ajaran agama Islam di Kerawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom. Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong. Nah, di sini juga ada Syekh Bentong ya, sahabat Royal. Oke, sahabat Royal, kita akan melihat makam Syekh Kuro ya. Lalu ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari ini sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santrinya yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman. Nih lokasinya ya, sahabat Royal ya. Rahman, ajaran Islam. Kemudian mereka pergi ke bagian selatan Kerawang ya, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel. Sedangkan anak Syekh Kuro ini dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam
di pesantren Puro Kerawang atau Masjid Agung Kerawang, sahabat-sahabat. Kita akan masuk ke dalamnya. Tadi ini ya, dan di sini ada ikan ya, tempat kolam ikan. Di sini ada juga tempat kolam ikan, sahabat-sahabat Royal. Ini kita akan masuk ke dalam. Jualan-jualan parfum, banyak ya orang melakukan tirakat di sini ya. Oke, sahabat Royal, ini dalam makam Syekh Kuro ya, sahabat ya, makamnya sampingnya. Ini tempat makam Syekh Kuronya ya, di belakangnya ya, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kerawang. Oke, sahabat-sahabat Royal, saat ini kita akan ke Syekh Bentong. Gimana yuk auranya di dalam tadi yuk? Enggak, aura di dalam tadi gimana? Hah? Adem ya, lumayan ya, adem ya. Jadi sini katanya tadi ada sumur. Yang sumur asli itu cuma satu ada di sini. Yaitulah sumur Awisan ya, sahabat-sahabat Royal ya. Pemandian dan wuduk di sini. Ini sumurnya, sahabat-sahabat. Sumur Awisan ini air barokah Syekh Kuro Pulau Bata ya, sahabat-sahabat Royal. Kenapa dinamakan Pulau Bata di sini? Dulunya itu ada suatu tempat di sini tuh yang seperti bata ya, makanya dinamakan Pulau Bata gitu loh. Itu sahabat-sahabat Royal. Oke, sahabat, ini adalah sumur keramat satu-satunya Syekh Kuro yang ada di sini ya. Ini sumur keramatnya. Jadi di sini tuh orang biasa melakukan mandi atau cuci muka dengan keyakinan mereka masing-masing, dengan izin Allah semuanya akan tercapai ya. Sini kembali lagi kepada izin Allah SWT. Oke, saudara aja, kita akan kembali berjalan ke Syekh Bentong ya. Jadi di dalam Syekh Kuro ini kan dari Cirebon Kerawang ya, Syekh Kuro ini. Saat ini kita akan melakukan atau berjalan untuk ke makom Syekh Bentong ya. Ini tadi makom Syekh Kuronya nih ya, luarnya gitu. Oke, kita akan jalan ke Syekh Bentong nih. Tempatnya dulu ini hutan ya, dan enggak, dulunya hutan, dan karena ada cahaya di sini lagi dijadikan tempat tadi ya, tempat Syekh Kuro, karena ada suatu cahaya yang begitu terang sehingga adalah yang membuka tempat ini dan mengetahui tempat ini adalah tempat Syekh Kuro. Dan pesantren Syekh Kuro pada zaman dulu itu adalah di musola ya. Jadi dia mendirikan pesantren di dalam musola yang ada di sini nih. Musolanya di Syekh Kuro melakukan pesantrennya di situ gitu. Hidup ya. Oke, kita mana ya makamnya? Kita akan melakukan perjalanan ke Syekh Bentong ya. Syekh Bentong ini memiliki seorang istri yang bernama Siuteyo, dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari ini sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro
tugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdurrahman gitu ya, dan santri-santri lainnya. Oke, kita ini jalannya menuju Syekh Bentong ya. Ya siap. Oh ya, ke belakang dulu. Nah ini Syekh Bentong ini memiliki seorang istri juga ya tadi ya. Sedangkan anak Sekuro bernama Ratna Sondari ini digunakan oleh sang ayah meneruskan perjuangannya menyebarkan agama Islam lagi di pesantren Kuronya ini. Tadi yang pesantren Kuro itu yang masjidnya ya, gitu. Di Pulau Beta, Sekuro dan Syekh Bentong ini membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Tadi sumurnya yang tadi ya sahabat-sahabat Royal ya, yang di Pulau Beta, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Kerawang. Tadi itunya, sepeninggalan Sekuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Beta diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayat Syekh Bentong. Jadi setelah meninggal Sekuro ini, teruskanlah oleh sahabatnya ini Syekh Bentong tersebut ya, untuk meneruskan penyebaran agama Islamnya. Dan di sini ada gentong yang besar sahabat-sahabat Royal. Nanti kita akan melihat gentong ya. Raden Somarja alias Ayah Dijin ini alias Pangeran Sambri dan Syekh Toha ini ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Itu sahabat Royal. Ini adalah keramat Pulau Masigit Syekh Durgem. Ini ada makomnya ya sahabat-sahabat ya. Dan inilah adalah gentongnya ya, air barokah. Di sini tempat air barokah tersebut sahabat-sahabat Royal. Nih, tong ini. Sini ya orang melakukan mengambil air uduk segala macam di sini ya. Oke sahabat-sahabat Royal, ini adalah makam Syekh Bentong ya, atau Syekh Dararugem. Ini makomnya. Mungkin sahabat Royal, ini adalah makam Syekh Bentong. Ini adalah sahabat dari Syekh Kuro atau murid Syekh Kuro yang disayang ya. Ini makom itu dalamnya ya. Oke sahabat Royal, bukti adanya makam Syekh Kuro Kerawang di Pulau Bata ini, Desa Pulau Kelapa ya, Kecamatan Lemah Abang, Kerawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Ningrat. Oke, ini banyak bangau di sini. Bangau apa sih? Bangau ya. Tuh. Tuh. Apa ya? Oh, rezeki loh. Nih. Di atas ya. Banyak burung bangau. Ini apa ya? Kita akan keluar ya sahabat-sahabat Royal. Kita sudah ungkap sejarahnya yang ada di Syekh makam Kuro. Dari mana? Oke. Oke sahabat-sahabat Royal,
kita sudah ungkap sejarah-sejarah misteri atau sejarah dari Sekuro ini. Ada sahabat Sekuro ini Sebentong ya, yang nikah sama Janus gitu ya, tadi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya, di Sekuro ini. Ini luas sekali ya tempat makomnya di sini. Oke, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hanya manusia biasa yang ingin mengungkap sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa. Salam logika, salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Oh, banyak ya terbang itu.